Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back to channel Gentirani SPF 31. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman seputar ditakdirkan sukses. Ya, kita sebagai manusia itu ditakdirkan untuk sukses, teman-teman. Pernah nggak teman-teman itu mengalami fase di mana teman-teman bertanya pada diri sendiri, kayak teman-teman itu selalu mengalami kegagalan, terus teman-teman itu berputus asa, merasa hidup ini nggak bermakna, terus mengalami berbagai ujian hidup yang menurut teman-teman itu adalah sesuatu yang nggak bisa teman-teman laluin. Terus kayak teman-teman mengatakan bahwa hidup teman-teman itu nggak berarti, gitu, nggak bermanfaat. Nah, ketika teman-teman merasa ada pertanyaan itu muncul pada diri teman-teman, pernah nggak berpikir bahwa Allah itu tidak akan menciptakan suatu hamba, suatu makhluk, kecuali ada potensi diri? Ya, karena jika kita melihat ayat Al-Quran ya teman-teman, dalam Al-Quran sendiri sudah tercantum bahwa kita ini memiliki potensi. Nah, kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sesungguhnya aku di sini Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi dengan dua tugas atau dua tanggung jawab. Pertama, untuk beribadah kepada Allah, dan kedua, untuk menebar manfaat atau meramaikan, menghidupkan dunia. Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa sebelum diciptakannya kita, dunia ini itu nggak ada penghuninya gitu. Dan setelah kita diciptakan dengan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan, maka terjadilah kehidupan di muka bumi ini. Dan sebaik-baik pencipta, sebaik-baik diciptakannya makhluk adalah manusia oleh sang pencipta, yaitu Allah. Dan inilah yang menjadi pembeda teman-teman. Kenapa kita dikatakan memiliki takdir sukses? Karena kita diberikan sebuah spesial dari Allah, yaitu apa? Akal. Ya, akal. Nah, dari situlah kita akan melihat ayat selanjutnya dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana ini adalah penekanan bahwa Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, padanya. Dan itu tadi kembali kepada amanah dan tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah di muka bumi ini, yaitu manusia. Ada dua, beribadah kepada Allah dengan ketaatan, dan kedua, kita melakukan sesuatu yang menjadikan meramaikan bumi ini. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman sepakat nggak dengan perspektif bahwa Allah tidak akan membebani manusia di atas kemampuannya? Padahal kalau kita lihat, selalu banyak manusia yang beranggapan aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku ingin putus asa, aku ingin menyerah, gitu kan? Sering kan ya nemuin, bahkan mungkin pelakunya diri kita sendiri, ya nggak? Jadi Allah itu menciptakan kita dengan kemampuan kita, dengan potensi kita, dengan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Nah, dengan kelebihan itu kita memaksimalkan diri kita, dan dengan kekurangan itu kita meminimalisir kekurangan itu sebagai acuan kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan value diri, ya enggak? Dan ya, memakmurkan bumi itu butuh yang namanya perencanaan dan sistematis, terus juga kerja keras, perlu inovasi, perlu optimalitas, kreativitas gitu. Dan ya, Allah menciptakan kita, membekali kita dengan segala potensi kepada diri kita
untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita tadi. 2, beribadah dan taat kepada Allah. Dan kedua, meramaikan dan memakmurkan bumi, ya kan? Nah, dengan seoptimal mungkin. Dan ya, teman-teman, apakah setelah kita melakukan itu, apakah sudah sampai di situ? Tentu saja tidak. Kadang kita melihat di dunia nyata, kita menjumpai ada orang yang pekerja dan ada yang pengangguran. Terus ada orang yang perusak dan ada orang yang pembaru. Dan ada pula orang yang pembangun dan ada pula orang yang penghancur. Dan kita berada di posisi itu, teman-teman. Kita mau di jalan yang baik atau justru di jalan yang buruk gitu. Nah, Allah membekali kita dengan potensi tadi dan kemampuan itu terserah kembali kepada kita. Putusan ada di kita. Kalau kita ingin di jalan yang baik, maka jalan yang baiklah yang akan kita tuju. Namun jika kita memilih jalan yang buruk, maka jalan yang buruk itulah yang pula dilakukan gitu. Nah, jadi sebaik-baik manusia adalah yang melakukan sesuatu itu ya sebagai ketaatan kepada Allah gitu. Sebagai manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan. Nah, dan ada kalanya juga ini ya teman-teman, kita menemui manusia yang stagnan atau tidak mau memperbarui dirinya dan tidak berubah dan tidak berbuat sesuatu, melainkan menyalahkan orang-orang sekitarnya, lingkungannya, atau kondisi dirinya gitu ya kan. Dan ya itu bahasanya melempar tanggung jawab. Kita sebagai manusia jangan memiliki kepribadian seperti itu, karena ya kita harus sadari bahwa kita perlu untuk introspeksi diri, perlu untuk terlebih sebelum menyalahkan kondisi kita saat ini yang kita alami saat ini itu jangan dioper ke orang lain, tapi introspeksi ke diri sendiri. Dan kita harus sadar dan yakin bahwa tidak ada sesuatu apapun itu yang berada di alam semesta ini, di muka bumi ini, melainkan Allah telah memberikan potensi kepada sesuatu itu. Dan ya, kita sebaik-baik ciptaan Allah yang memiliki akal yang harus kita gunakan untuk berpikir, maka kita harus bisa memanfaatkan kelebihan itu. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang menggunakan akal pikirnya untuk kebaikan pula, ya kan? Dan ya ini ya teman-teman, kita juga harus merenungkan diri kita bahwa ada hikmah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita berada di muka bumi ini, dan kita ini memiliki tanggung jawab tadi. Dan ya niscaya kalau kita merenungkan hal itu, kita akan menemukan potensi-potensi diri kita yang terpendam. Ibarat kata seperti ini teman-teman, ibarat kata orang yang mendulang emas. Orang mendulang emas itu kan mereka harus menggali gunung, menggali tanah gunung itu sampai akhirnya menemukan puing-puing emas itu. Sama halnya dengan diri kita. Kalau diri kita ingin menemukan potensi diri kita di mana, kita harus menggali diri kita dengan berbagai proses ya. Kalau bahasanya kita mau mendapatkan potensi yang optimal, maka kita harus melakukan ikhtiar yang optimal juga ya kan gitu. Nah, jadi optimislah, karena kita dilahirkan memang diciptakan menjadi orang sukses. Namun bagaimana kembali ke kitanya, bagaimana kita mengoptimalkan diri kita, potensi dan kemampuan kita yang Allah berikan untuk menggali optimal itu sendiri gitu, atau potensi itu sendiri. Dan ya kita harus optimis, karena memang kita itu diciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Intinya kelebihan itu dijadikan sebagai bara api untuk menciptakan diri yang lebih baik, dan kekurangan itu sebisa mungkin diminimalisir dengan kita mengoptimalkan kelebihan kita. Dan kita juga harus optimis, karena kesuksesan itu sebenarnya ada dalam diri kita, tinggal bagaimana kita ingin menggali hal itu agar kita bisa mencapai hal itu, ya kan.
menggali diri kita sehingga kita bisa mencapai kesuksesan itu. Dan ya, kita juga harus optimis karena kita itu terlahir dan memang diciptakan menjadi orang sukses oleh Allah sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi. Dan optimis juga karena ini ya, misi di muka bumi itu kita memerlukan jiwa yang bersih dan kita memerlukan jiwa yang kuat untuk terlaksananya kebahagiaan dan keamanan, kemakmuran kehidupan kita di dunia. Jadi hidup kita itu bukan hanya sebatas dunia, sukses yang dimaksud pun bukan hanya sebatas dunia, tapi sukses dunia dan juga sukses akhirat. Karena kalau kita bisa mengoptimalkan kesuksesan kita di dunia, maka itu bisa menjadi bekal kita ketika kita berada di akhirat. Karena sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain. Semangat untuk menebar kebaikan dan tanamkan pada diri sendiri bahwa kita itu bisa menjadi orang sukses. Diri kita memang orang sukses dan kita harus melakukan ikhtiar yang lebih maksimal untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Oke, akhir kalam, ya taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.